Yang pertama, kira-kira apa saja berdasarkan kualifikasi ahli mengetahui yang menyebabkan penerima bansos itu memiliki kecenderungan untuk memilih pihak yang memberikan bansos. Kemudian yang kedua, bansos ini kan bentuknya bervariasi dan diberikannya dalam berbagai kurun waktu. Apakah berdasarkan pengetahuan ahli, bansos yang diberikan sesaat menjelang pemilu lebih memiliki dampak dibandingkan yang diberikan jauh-jauh hari sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon cukup, dari pihak terkait ada? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana, dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini tidak, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh, misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa, ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya, misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis, saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh, yang ternyata 02 kalah, walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh bansosnya itu merata, karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu, dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara ahli Prof. Hamdi Muluk. Kesini Pak. Hakim, Pak Hakim. Oke. Ya. Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan pengaruh pada perilaku pemilih. Iya. Pertanyaan saya, dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang ahli paparkan tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi faktor yang dominan ya pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan, ya, seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan, ya, yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan? Saya mohon klarifikasi dari ahli. Terima kasih. Silakan, Prof. Penny. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Hamdi. Jangan kesana Pak. Ya, ini terkait dengan studi yang tadi Prof sampaikan, ya. Ada pertanyaan saya adalah, sejauh mana sesungguhnya peran parlemen
untuk melakukan kontrol terhadap klientelisme itu. Ya, apakah ini yang saudara studi itu sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara-negara yang sedang berkembang, ataukah juga termasuk di negara manapun yang terkait dengan tadi teori klientelisme itu? Ya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hamdi. Bisa. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, ini jawaban Hotman soal bansos ngelantur, padahal kami dari daerah sudah jelas adanya bansos mempengaruhi pemilih. Semoga Hakim MK bisa transparan dan adil untuk tegakkan kebenaran dan tidak masuk angin. Semoga semua mata yang melihat kecurangan pemilu ini tapi tidak mengakuinya akan dibutakan selamanya oleh Sang Pencipta dunia ini. Pemilu putaran kedua 01 vs 03. Semoga Allah swasta memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap bapak-bapak Hakim MK dalam memutuskan perkara Pilpres. Insya Allah Hakim MK akan menjalankan amal makruf nahi munkar yang terkandung di sila ke-1 Pancasila. Supraman Paris nggak nyambung buat Prof Yusril, Anda orang jujur, kalau bisa mundurlah dari 02, jangan kotori tangan Anda dengan pemerintah ini. Jokowi, tim 02 dan pengacaranya sebetulnya sudah tahu betul bahwa semua uang dan bansos yang digelontorkan memang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih agar pilih 02. Hati kecil mereka tak bisa ditipu, tapi demi hasrat hati yang temak kekuasaan dan harta serta menyembunyikan kejahatan mereka, maka mereka bersilat lidah untuk menutupi kebenaran dan hati nuraninya yang murni. Ingatlah, Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Kelak di akhirat kalian tak dapat sembunyi dan tak akan ada yang menolong. Teriakanmu minta ampun, maka itu jujurlah dan mengakuilah agar azab itu tidak terjadi. Kera juga dikasih, maka jelas taat kepadanya yang memberi. Bila MK batalkan pemilu, itu baru yang namanya MK mengambilkan marwahnya. Jika tidak, lengkaplah sudah keborokan demokrasi ASI di negeri ini. Tim hukum paslon 01 dan 03, usut tuntas bansos dan cewek-cewek Jokowi, karena ini penyebab utama kegaduhan politik di Indonesia, karena menghalalkan segala cara untuk meloloskan anaknya di paslon 02 walaupun faktanya cacat konstitusional dan telah melanggar kode etik. Semoga Hakim MK wajib berani tegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pak Syuril bilang bansos lewat dana desa, tapi kalau yang membagi Pak Jokowi di depan istana berarti bukan dana desa tapi dana istana dong. Wanita ini benar-benar bela negara Yusril, dan Hotman ngotot-ngotot hanya bela kalau Jokowi karena Jokowi uangnya tebal tapi uang rakyat itu sama dia. Betul Ibu, pertanyaannya sangat menjebak mereka tim paslon 02. Pengacara Prof Yus CS dibayar dana bansos hak rakyat miskin 92 miliar. Gila, pantas hati nurani pengacara. Sultan katanya dijual belikan dana bansos, memalukan. Aceh dan sumber masyarakatnya bijak dan cerdas untuk menentukan pilihan, sudah komitmen untuk pilih Anies Presiden tahun 2024. Pak Yusril, pelan-pelan, mari demi kebenaran yang hak yang batil jelas. Apakah bansos di istana terdaftar sebagai penerima bansos? Saatnya DPR untuk bersuara yang sebenar-benarnya demi negara dan rakyatnya, tegakkan hukum di Indonesia. Harapan rakyat seperti saya dengan penuh harap agar pemilu atau pilpres diulang kembali, itu saja. Yusril, hatimu nggak ngomong gitu ya. Kalau hot cewek kolam renang malu-maluin tim aja. Kami dari daerah ada bansos jelas mempengaruhi pemilihan atau pemilih. Pemberian bansos termasuk sesuatu yang bisa mempengaruhi pemilih secara psikologis. Pemilih cenderung akan melihat siapa yang memberikan, lebih-lebih tahapan penerima yang mayoritas ketergantungan pada keberadaan bansos. Kalau sidang ini hasilnya tidak puas, maka gulirkan hak angket. Semoga terlaksana.
Menjawab pertanyaan harus jelas agar yang mendengar paham tentang bansos ini. Kapan rampungnya? Mengajukan menteri-menteri, saksi ahli dituruti. Waktu pembagian bansos yang tidak tetap waktu dan terjadi di waktu dekat pemilu, bansos dibagikan dengan dilengkapi stiker paslon tertentu. Nah, di sini tentu kita bisa untuk menilainya tujuannya. Buat rakyat miskin berarti banget dapat beras, urusan hak pilih dari hati nurani sendiri. Sulit memang, kalau tidak jujur pasti berbelit-belit. Terlidah dia sendiri terjatuh. Biasanya orang licik jatuhnya bukan oleh orang lain, diri dia sendiri. Rakyat Indonesia butuh presiden yang ngerti rakyatnya. Indonesia butuh pekerjaan tetap. Kuncinya bansos yang sangat berpengaruh di daerah Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah yang berpengaruh betul bansosnya. Kita malu jika semua lembaga baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif membenarkan yang jelas. Curang hanya diputar-putar seolah-olah benar. Jika demi negara harus ada ketegasan. Bansos bukan dana kampanye. Normalnya tanpa bansos pun sesuai nuraninya, rakyat tetap memenuhi cita-cita luhur demokrasi dalam memilih. Seandainya itu terus dipersoalkan oleh segelintir kalangan politik, bisa nggak enak didengar rakyat. Seakan-akan suara begitu mudah dijual, sebetulnya itu akan menjadi kemarahan yang bertentangan, menjadi hal yang mengundai masyarakat pemilih. Saya yang jauh dari ibu kota merasakan keberhasilan Pak Jokowi dalam memerintah negeri ini selayak-layaknya dilanjutkan oleh penggantinya. Bansos, pencitraan, penyuapan, kecurangan pemilu pakai APBN untuk paslon 02 oleh Jokowi, itu perbuatan tercela Jokowi dalam korupsi. Player, revolusi tangkap seret Jokowi selesai dan makzulkan Gibran. Pak, mungkin jangan takut SM manusia-manusia yang tersesat. Semoga Pak MK tetap memegang kejujuran. Surga adanya Allah melindungi. Ini menurut saya kalau memang gentleman, presiden akan mengakui kesalahan yang mengacak-acak demokrasi dan menghalangi segala cara agar anaknya bisa dijadi wapres sebelum dilengser. Ini adalah untuk bentuk power syndrome, jadi tidak legowo. Yusri dan Hotman sulit berkilah bahwa bansos sangat berpengaruh pada pemilu. Sejarah dukungan wong cilik terhadap penguasa sudah dimulai dari awal-awal berdirinya calon penguasa yang berpihak pada wong cilik, katanya. Menurutnya, keberpihakan pada wong cilik dicikirkan dengan bansos-bansos hingga pemilu akhir 2 ini. Amunisi semakin gencar dilakukan meski sudah habis masa kampanyenya atau masa tenang. Andaikan paslon lain juga bebas mengelontarkan bansos dengan dana milik negara tanpa aturan yang jelas, mungkin pendukung pihak wong cilik jadi seri atau rata semua pada tiap paslon. Apakah masih disebut jurdil kalau salah satu paslon menggunakan fasilitas negara yang sangat lengkap sedangkan paslon lain tidak bisa atau tidak mau melakukan kecurangan? Nah, oke teman-teman, terima kasih.